Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan PJJ kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang aplikasi integral, yaitu tentang luas yang dibatasi oleh kurva. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang luas daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva. Nah, untuk selanjutnya atau pada PJJ kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut, yaitu kita akan menentukan luas yang dibatasi oleh dua kurva. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Sebenarnya intinya sama dengan pertemuan sebelumnya, yang satu kurva kita harus menentukan dulu batas bawah dan batas atasnya. Cuma karena ini dibatasi oleh dua kurva, berarti kan nanti fungsinya ada dua. Nah, untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva tersebut, rumusnya adalah tinggal mengurangkan kurva yang atas dikurang dengan kurva di bawahnya. Kalau kita lihat gambar ini, di sini kurva yang atasnya adalah fx dan kurva yang bawahnya adalah gx. Berarti luasnya adalah fungsi fx dikurang gx. Dengan batas bawah adalah A dan batas atas adalah B. Jadi ini adalah luasnya. Jadi intinya sama dengan luas daerah pada satu kurva. Cuma kalau dua kurva kita tinggal mengurangkan kurva yang atas dengan kurva yang bawah. Baik, kita lihat contohnya. Di sini tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2 dikurang X pangkat 2 dan garis Y sama dengan X. Berarti untuk langkah pertama di sini kita harus tentukan dulu batas-batasnya, batas bawah dan batas atasnya, beserta daerah yang dibatasi oleh kurva-kurva tersebut. Nah, untuk itu kita akan mensketsa kurva tersebut. Kita akan sketsa terlebih dahulu, yaitu kurva 2 dikurang X pangkat 2. Dari sini nilai A, B, dan C nya adalah A nya min 1, B nya 0, dan C nya 2. Karena A nya negatif berarti grafiknya terbuka ke bawah. Selanjutnya kita cari titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X terjadi jika Y nya 0 seperti pertemuan sebelumnya. Berarti 2 dikurang X pangkat 2, 2 dikurang X pangkat 2 sama dengan 0. Ternyata ini tidak bisa kita faktorin, atau X nya itu adalah akar 2 dan min akar 2. Jadi kita biarkan saja. Kita tidak perlu menentukan titik potong sumbu X kalau tidak bisa difaktorkan. Selanjutnya kita cari titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y terjadi jika X nya 0. Berarti tinggal ganti aja X nya 0. 2 min X kuadrat kita ganti X nya 0 menjadi 2 dikurang 0 kuadrat. 0 kuadrat adalah 0, 2 dikurang 0 adalah 2. Jadi nilainya adalah 2. Titik potong dengan sumbu Y nya adalah 0,2. Setelah itu baru kita lihat titik puncaknya. Titik puncak seperti tadi rumusnya adalah min B per 2A. Di sini B nya adalah 0, berarti min 0 per 2 kali min 1. 2 kali min 1 adalah min 2. 0 dibagi min 2 adalah 0. Jadi hasilnya tetap 0. Jadi X nya adalah 0. Untuk menentukan Y kita tinggal substitusi nilai X nya. Tinggal ganti X nya dengan 0. Berarti 2 dikurang 0 kuadrat. 0 kuadrat kan 0. 2 dikurang 0 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2. Jadi titik puncaknya diperoleh 0,2. Ternyata titik potong sumbu Y sama dengan titik puncak, yaitu 0,2. Nah, sekarang kita akan mensketsa grafik atau garis Y sama dengan X. Untuk garis atau pangkatnya 1, di sini kan X nya pangkat 1. Jadi kita tidak perlu menggunakan langkah-langkah yang seperti tadi. Kita cukup pakai tabel X dan Y, jadi variabel X dan variabel Y. Karena di sini Y sama dengan X, berarti untuk menentukan X nya ini bebas. Jadi kalau Bapak ambilnya 0 dan 2, kalau kamu boleh 1 dan 3 misalkan, nggak masalah. Kalau Bapak 0, karena di sini Y sama dengan X, kalau X nya 0 berarti kan Y nya juga 0. Berarti di sini tulis 0. Untuk 2,
berarti Y-nya adalah 2. Jadi titik yang dilalui oleh garis Y sama dengan X adalah 0,0 atau 2,2. Nah, inilah cara menentukan atau cara menskesa garis Y sama dengan X. Nah, setelah itu baru kita buat grafiknya dalam koordinat kartesius. Tadi titik potong sumbu X-nya tidak bisa kita cari karena tidak bisa difaktorkan, berarti kita abaikan. Yang penting kita ingat grafik ini terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah seperti ini namanya terbuka ke bawah. Kita lihat aja yang ada di sini. Titik potong sumbu Y-nya adalah 0,2, berarti 0,2. Kita tentukan 0,2. Ini 0, ini 2, berarti inilah titiknya. Dan titik puncaknya juga adalah 0,2. Berarti sama di sini juga. Nah, karena kita hanya peroleh satu titik, tapi kita punya modal kurvanya seperti ini. Berarti kita tinggal buat grafik yang melalui titik 0,2 tadi. Jadi inilah grafiknya. Ini grafik dari Y sama dengan 2 dikurang X kuadrat. Nah, selanjutnya kita buat garis Y sama dengan X. Kalau X-nya 0 berarti kan Y-nya 0. Berarti titik pertama adalah yang ini 0,0. Nah, titik yang kedua X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 2. Berarti X-nya 2, Y-nya adalah 2. Di sini 2 titik. Berarti kita tinggal menghubungkan garis, yaitu garis Y sama dengan X. Nah, kalau kita lihat daerah yang dibatasi oleh grafik yang berwarna biru ini dan garis yang berwarna hitam ini, terbentuklah daerah yang ini. Jadi ini adalah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2 tambah X kuadrat dan Y sama dengan X. Itulah sketsa dari grafik 2 dikurang X kuadrat dan Y sama dengan X beserta daerah yang terbentuk dua kurva tersebut. Nah, sekarang kita lihat ternyata kita belum mempunyai titik batas atau batas bawah dan batas atasnya belum kita peroleh. Nah, gimana cara menentukan batas bawah? Jadi ini tuh di angka berapa? Jadi batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa belum ada, belum bisa kita cari. Nah, caranya untuk bisa mencari batas bawah dan batas atas, kita tinggal mengeliminasi dua fungsi tersebut. Y sama dengan 2 min X kuadrat dan garis Y sama dengan X. Jadi Y ini kita ganti dengan X karena Y ini sama Y ini kan sama, sedangkan Y ini adalah X. Berarti bisa kita ganti Y ini dengan X sehingga diperoleh 2 min X kuadrat. 2 min X kuadrat ini sama dengan X. Baru min X kuadratnya kita pindah ruas sehingga diperoleh tadinya min jadi plus. Berarti tinggal X kuadrat ditambah X, 2 nya pindah ruas jadi min 2 sama dengan 0. Jadi X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Dari sini bisa kita faktorkan. Faktornya adalah kita cari dua bilangan. Kalau ditambahkan hasilnya 1, tapi kalau dikalikan hasilnya min 2. Ternyata bilangannya adalah 2 dan min 1. Berarti X tambah 2 kali X dikurang 1 sama dengan 0. Dari sini berarti X plus 2 pindah ruas jadi min 2. Min 1 pindah ruas jadi 1. Sehingga diperoleh batas bawah dan batas atasnya adalah min 2 dan 1. Nah, itulah cara menentukan titik potong antara dua kurva yang nantinya akan kita gunakan sebagai batas bawah dan batas atas untuk menentukan luas daerah yang terbentuk dua kurva tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita cari luas daerahnya. Nah, luas daerahnya bisa kita cari dengan rumus integral dari min 2 sampai 1 dari fungsi 2 dikurang X kuadrat dikurang X. Kenapa yang dikurangnya adalah yang X kuadrat dikurang 2 dulu, bukan yang X dulu? Karena fungsi yang atas adalah fungsi yang 2 tambah X kuadrat. Jadi ini adalah fungsi yang atas.
fungsi yang atas itu yang warna biru, yaitu yang 2 tambah X kuadrat. Sedangkan fungsi yang bawah adalah yang warna hijau, yaitu yang X. Jadi untuk pengurangannya adalah 2 tambah X kuadrat dikurang dengan X. 2 dikurang X kuadrat dikurang X menjadi 2 dikurang X dikurang X kuadrat. Jadi min X nya kita taruh di tengah-tengah. Setelah itu baru kita integralkan. Integral dari 2 adalah 2X. Integral dari X adalah 1/2 X kuadrat. Integral dari X pangkat 2 adalah 1/3 X pangkat 3 dengan batas atas 1 dan batas bawah min 2. Setelah itu baru kita substitusi masing-masing batasnya. Untuk batas atas dulu ganti X nya dengan 1 sehingga diperoleh 2 kali 1 dikurang 1/2 1 pangkat 2 dikurang 1/3 1 pangkat 3 dikurang, kita substitusi batas bawahnya yaitu min 2. 2 kali min 2 dikurang 1/2 kali min 2 pangkat 2 dikurang 1/3 kali min 2 pangkat 3. 2 kali 1 adalah 2, 1 kuadrat adalah 1, 1 kali min setengah adalah min setengah, 1 pangkat 3 adalah 1, kali min 1/3 adalah min 1/3, dikurang 2 kali min 2 adalah min 4, min 2 dikuadratin adalah 4, 4 kali 1 bagi 2 adalah min 2, min 2 pangkat 3 adalah min 8, min kali min adalah plus, 8 kali 1 adalah 8/3. Selanjutnya baru kita samakan penyebutnya. 2 kita samakan menjadi 6. Nah untuk selanjutnya kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh 12/6 kurang 3/6 dikurang 2/6. Jadi ini kalau nggak ada penyebut itu kan 1. KPK dari 1, 2, dan 3 kan 6. 6 bagi 1 kan 6. 6 kali 2 12. 6 bagi 2 adalah 3. 3 kali 1 adalah 3. 6 bagi 3 adalah 2. 2 kali 1 adalah 2. Dikurang min 4 dikurang min 2 adalah min 6. Kita samakan penyebutnya dengan 3. Berarti tinggal min 6 kali 3 min 18 ditambah 8/3. Setelah dihitung diperolehlah 7/6 dikurang min 10/3. Min kali min jadi plus, berarti 7/6 tambah 10/3. 10/3 sama aja dengan 20/6. 7 tambah 20 adalah 27/6. Kita sederhanakan menjadi 9/2. Kita bagi dengan 3. 9/2 sama dengan 4 1/2 satuan luas. Nah inilah luas yang dibatasi oleh kurva X kuadrat min 2 dan garis Y sama dengan X. Jadi intinya sama dengan cara menentukan luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang kedua, tentukan luas yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X tambah 3 dan Y sama dengan X kuadrat dikurang 9. Langkah pertama kita sketsa dulu kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 9. Di sini A-nya 1, B-nya 0 dan C-nya min 9. Karena A-nya positif berarti grafiknya terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas itu seperti ini. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X terjadi jika Y-nya sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah kalau seperti ini bisa kita faktorkan, yaitu X tambah 3 X dikurang 3 sama dengan 0. Atau boleh juga X kuadrat sama dengan min 9 nya pindah ruas jadi 9. Nah baru akar dari 9 yaitu plus minus 3. Jadi untuk titik potong sumbu X kurva X kuadrat min 9 adalah min 3 dan 3. Setelah itu baru kita lihat titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y terjadi jika X nya 0. Kita tinggal ganti aja X nya 0. 0 kuadrat dikurang 9. 0 kuadrat adalah 0 dikurang 9. 0 kurang 9 adalah min 9. Jadi titik potongnya adalah 0, min 9. Setelah itu baru kita lihat titik puncak. Titik puncak seperti tadi rumusnya adalah min B/2A untuk nilai X. B nya tadi 0, berarti min 0 dibagi 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2, 0 dibagi 2 adalah 0, negatif 0, berarti negatif 0 sama dengan 0. 0
0 ini kita substitusi untuk mencari nilai y, yaitu 0 kuadrat dikurang 9. 0 kuadrat adalah 0 dikurang 9, hasilnya min 9. Jadi titik puncaknya adalah 0,-9. Nah, untuk selanjutnya kita sketsa garis y sama dengan x tambah 3. Kita buat tabel seperti tadi. Karena di sini mengandung konstanta, berarti kita ambil titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Titik potong sumbu x terjadi jika y-nya 0. Titik potong dengan sumbu y terjadi jika x-nya 0. Jadi kita tulis aja 0, 0. Jadi ini untuk memudahkan kita. Jadi 0-nya harus miring. Pertama 0, yang kedua 0. Jadi miringnya ke sini atau boleh juga ke sini. Ini 0, ini 0 sama aja. Nah, untuk 3 ini diperoleh dari kalau x-nya 0 berarti kan y-nya 3. Berarti di sini tulis 3. Min 3 ini diperoleh kalau y-nya 0 berarti x-nya harus min 3. Karena min 3 tambah 3 kan 0. Berarti x-nya min 3. Jadi untuk titik potong sumbu x dan sumbu y, garis x tambah 3 adalah 0,3 dan min 3,0. Nah, selanjutnya kita sketsa grafiknya. Pertama, dia terbukanya ke atas. Ingat, grafiknya terbuka ke atas. Yang kedua, titik potong sumbu x-nya adalah min 3 dan 3. Berarti kita tentukan dulu titik potong sumbu x-nya itu min 3 dan 3. Kemudian titik potong sumbu y-nya adalah min 9. Dan titik puncaknya juga sama, 0,-9. Berarti 0 min 9 itu ada di bawah. Berarti ini adalah min 9. Ingat, kurvanya terbuka ke atas, berarti kurvanya dapat kita peroleh seperti ini. Terbuka ke atas. Inilah kurva x kuadrat dikurang 9. Nah, selanjutnya kita buat sketsa untuk garis y sama dengan x tambah 3. Tadi kalau x-nya 0 berarti y-nya 3. X-nya 0 berarti y-nya 3. Berarti dapatlah 3 di sini. X-nya min 3 berarti ini min 3,0. Berarti ini sudah kita peroleh min 3,0. Dari sini baru kita buat garis lurus yang melalui min 3 dan 3 tadi, yaitu garis yang berwarna hitam. Nah, ternyata dua kurva ini membentuk suatu daerah, yaitu daerah yang ini. Inilah daerah yang dibatasi oleh kurva x tambah 3 dan x kuadrat min 9. Untuk selanjutnya kita tentukan dulu titik potong antara grafik x kuadrat min 9 dengan garis x tambah 3. Untuk yang bawah sudah jelas, di sini adalah min 3, tapi untuk yang atas ini belum diketahui. Ini titik potongnya berapa? Karena belum diketahui, kita cari seperti tadi. Berarti untuk y ini kita substitusi menjadi x tambah 3, sehingga diperoleh x kuadrat min 9 sama dengan x tambah 3. X tambah 3 pindah ruas, sehingga diperoleh x kuadrat min x dikurang 9 dikurang 3. Min 9 kurang 3 adalah min 12. Baru kita faktorkan. Dari dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya min 1, kalau dikalikan hasilnya min 12. Jadi bilangan itu adalah 3 dan min 4. Dari sini diperoleh x-nya adalah min 3 atau x-nya 4. Jadi batasnya adalah min 3 dan yang satunya adalah 4. Nah, inilah untuk menentukan batas bawah dan batas atas dalam menentukan luas daerah tersebut. Karena batas atas dan batas bawahnya sudah ada, baru kita hitung, yaitu integral min 3 sampai 4. Nah, mana dulu nih fungsinya yang kita kurangkan? Yang x tambah 3 dulu dikurang x kuadrat min 9, atau x kuadrat min 9 dulu baru dikurang x tambah 3. Kita lihat di sini ternyata yang atasnya adalah yang ini, yaitu yang x tambah 3. Berarti yang dikurangkan adalah x tambah 3. X tambah 3 dikurang dengan x kuadrat min 9.
X tambah 3 dikurang X kuadrat min 9 diperoleh min X kuadrat ditambah X ditambah 12. Karena kan min kali min jadi plus. 3 tambah 9 adalah 12. Min kali plus adalah min, jadi min X kuadrat. Jadi min X kuadrat tambah X tambah 12. Setelah itu baru kita integralkan. Integral dari min X kuadrat adalah min 1/3 X pangkat 3. Integral dari X adalah 1/2 X kuadrat. Integral dari 12 adalah 12X. Setelah itu baru kita substitusi batas atas dengan batas bawahnya. Batas atasnya 4, berarti X nya ganti dengan 4. 4 pangkat 3, 4 pangkat 2, baru 4. Dan batas bawahnya adalah min 3, berarti X nya ganti min 3. Min 3 pangkat 3, min 3 pangkat 2, dan min 3. Setelah ini baru kita hitung. 4 pangkat 3 itu adalah 64. 64 kali 1 adalah 64 bagi 3, jadi 64/3. 4 pangkat 2 adalah 16. 16 kali 1 16 dibagi 2. 12 kali 4 adalah 48. Min 3 pangkat 3 adalah min 27. Min kali min jadi plus, berarti 27/3. Min 3 kuadrat artinya min 3 kali min 3 yaitu 9. 9 kali setengah yaitu 9/2. Dikurang 12 kali 3 yaitu 36. Jadi dikurang 36. 16 bagi 2 adalah 8. 8 tambah 48 adalah 56. Baru untuk 27/3 ditambah 9/2 kita samakan penyebutnya menjadi 6. 6 bagi 3 adalah 2 kali 27 adalah 54. 6 bagi 2 adalah 3 kali 9 adalah 27. Sehingga diperoleh min 64/3 tambah 56. 54 tambah 27 hasilnya 81/6 dikurang 36. Min 64/3 tambah 56 dikurang 81/6 dikurang 36. Dari sini diperoleh min 64/3 ditambah 56 dikurang 81/6 ditambah, kenapa ditambah? Karena min kali min jadi plus 36. Berarti min 64/3 dikurang 81/6 ditambah 56 ditambah 36 berarti 92. Kemudian untuk pecahannya kita samakan penyebutnya. Min 128/6 dikurang 81/6 ditambah 552/6. Setelah sama penyebutnya kita tambahin. Kita operasikan, yaitu min 128 dikurang 81 ditambah 552 hasilnya 343. 343 bagi 6 hasilnya adalah 57 1/6. Jadi luas yang dibatasi oleh garis X tambah 3 dan kurva X kuadrat min 9 adalah 57 1/6 satuan luas. Nah, itulah cara menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva. Untuk selanjutnya sebagai latihan silakan kalian kerjakan di buku kalian. Setelah itu baru kalian upload di Google Form yang linknya sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Baik, itu aja yang dapat Bapak sampaikan pada kegiatan PJJ kali ini. Semoga pembahasannya kalian dapat pahami. Namun jika kalian masih bingung, kalian bisa bertanya melalui WA atau Google Classroom. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.